Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kita akan membahas materi kita tentang pengangguran. Kita akan membahas dan membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada pengertian, jenis pengangguran pada dasarnya, jenis kegiatan penduduk, kemudian yang terakhir jenis pengangguran berdasarkan sebabnya. Jadi yang pertama yaitu pengertian. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, jadi di sini pengangguran ini seperti yang kita ketahui di Indonesia kita masih memiliki banyak masalah tentang angkatan kerja, dan terutama itu terjadi pengangguran di Indonesia. Pengangguran ini bisa menjadi indikator terhadap suatu kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika banyaknya pengangguran itu semakin meningkat, bisa menyebabkan ketimpangan sosial dan berujung pada kemiskinan. Kemudian di sini kita akan melihat 3 jenis pengangguran. Yang pertama pengangguran ketidakcakapan, yang kedua pengangguran terselubung atau tak kentara, yang ketiga ada pengangguran terbuka. Nah, jadi pengangguran ketidakcakapan ini adalah kondisi di mana terjadinya cacat fisik terhadap seseorang, baik fisik maupun jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka ini tidak mencukupi dan tidak diizinkan bekerja. Kemudian pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung. Nah, di sini terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh tetapi dapat digantikan ke sektor lain tanpa mengurangi nilai outputnya. Misalnya, seseorang adalah lulusan hukum, tetapi pada kenyataannya di dunia pekerjaan dia bisa beralih menjadi guru, gitu. Kemudian yang ketiga, pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Nah, di sini masalahnya adalah di sini kurangnya kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang ingin bekerja. Jadi di sini tidak adanya pekerjaan, dan pekerjaan ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mencari pekerjaan. Kemudian ini adalah data jenis kegiatan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang diambil dan diperoleh berdasarkan data tahun 2003. Di sini ada jenis kegiatan bekerja atau employed, ini persentasinya 59,47%. Nah, di jenis kegiatan bekerja ini kita dapat melihat jumlah angkatan kerja dan yang bekerja. Kemudian mencari pekerjaan, looking for work, itu 6,24%. Berarti di sini masih bisa dilihat dia itu angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Kemudian ada sekolah atau attending school, ini masih melanjutkan studi atau sedang studi. Contohnya itu seperti SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, kemudian sarjana, pascasarjana, dan sebagainya. Kemudian mengurus rumah tangga ini contohnya seperti ibu rumah tangga atau orang-orang yang memang bekerja mengurus rumah tangga. Itu persentasinya 21,39%. Yang terakhirnya lainnya itu ada 5,21%. Ini contohnya seperti lanjut usia atau yang tidak dapat bekerja karena cacat fisik. Kemudian pengangguran berdasarkan sebabnya. Di sini ada pengangguran musiman. Jadi pengangguran musiman ini terjadi ketika satu pekerjaan atau ketika ada satu proyek yang besar dan membutuhkan beberapa karyawan. Tetapi ketika proyek itu selesai, mereka harus meninggalkan pekerjaan dan mulai mencari pekerjaan baru. Contohnya ini seperti sektor pertanian, dan juga yang paling utama, yang paling sering kita lihat itu adalah kuli bangunan. Kemudian ada pengangguran friksional. Jadi di sini penawaran tenaga kerja itu lebih besar dari permintaan tenaga kerja, sehingga mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja itu atau lowongan pekerjaan itu sangat sulit. Jadi satu mencari kerja, satu memberi pekerjaan. Jadi mereka itu tidak saling cocok, atau disebabkan karena beda jurusan atau memang kriterianya tidak mencukupi. Kemudian ada pekerja yang ingin berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, kemudian dia masih menginginkan yang lebih tinggi.
Jadi lulusan yang baru ini susah untuk masuk ke dalam perusahaan karena mereka harus menggunakan CV mereka harus menggunakan beberapa masukan-masukan yang harus diketahui ketika ingin masuk kerja. Kemudian pengangguran karena upah terlalu tinggi. Nah, jadi di Indonesia sendiri sudah diberikan UMR berdasarkan kebutuhan per daerah masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengangguran struktural itu terjadi karena perbedaan struktur kehidupan yang berubah-ubah. Misalnya itu dari struktur agraris menjadi industri, sehingga banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria industri, sehingga menyebabkan banyak orang-orang yang tidak dapat bekerja karena memang minimnya pendidikan dan pelatihan. Kemudian pengangguran voluntary, ini bisa dikatakan orang-orang yang tidak ingin bekerja karena mereka sudah memiliki harta kekayaan yang cukup. Ini berupa warisan atau pekerjaan yang memang mereka geluti, tapi mereka tidak ingin memberikan waktu untuk bekerja lebih banyak karena mereka sendiri sudah menemukan dan memiliki harta yang cukup banyak. Kemudian pengangguran teknologi. Ini adalah perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Jadi ketika satu perusahaan itu tidak membutuhkan manusia, mereka menggantinya dengan sebuah peralatan yang canggih, yaitu mesin yang dapat bekerja sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran potensial tanpa mengurangi output. Ini sama dengan hampir sama dengan yang teknologi. Di sini juga definisinya sama dengan pengangguran terbuka. Artinya di sini ada beberapa jurusan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang di lapangan. Misalnya tadi contohnya itu ilmu hukum masuk ke dalam keguruan gitu. Sekian presentasi yang dapat saya berikan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.